Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa malaikatu muqarrabun wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wala jami'il ulama Muhammadin wa Rasulullah mu'alif al-kitab sama Allah berada majelis macam bahwa ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil ghfirli wal walidayya wal muslimina amin qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fil amin bismillahirrahmanirrahim la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an taqa'a biwajhin dalilun rawahu Muslim. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengkaji hadis yang ke-24 dari kitab Al-Muqaddimah pada halaman 226. La tahqiranna ojo ngenehaken temen sira minal ma'rufi saking menggawekan bagus syai'an ing suwiji-wiji yang sekecil walau antal senajan lamun yen ketemu sira akhaka ing sedulur sira biwajihin kelawan wajah tolikin kang sumringah kang ajih rawahu Muslim. Janganlah kamu meremehkan, menganggap kecil latah kirona, benar-benar kamu jangan menganggap kecil sesuatu kebaikan walaupun semisal kamu bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajah berseri-seri ketemu koncone assalamualaikum piye kabar ya itu hal yang kecil dalam kehidupan mudah dilaksanakan tanpa biaya. Latah kirona jangan menganggap remeh. Ada nun taukidnya. Jadi sesuatu yang kecil dari kebaikan itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Walau al-qalqa senajan yang ketemu sira akoka biwajhin talikin bertemu dengan temannya wajah yang berseri-seri. Senang gitu. Assalamualaikum Pak Arifin suara mungkin kabar. Ini adalah ma'rufun penggawe sing apik. Ustaz mati berubah kabar sehat ya alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah. Itu sudah kebaikan jangan diremehkan. Ketika kita itu sudah ketemu dengan teman perasaan senang itu sudah sedekah. Nah ini. Wajib tolikin itu sudah sedekah. Kesoran duit ya kan gampang dilakoni tur itu juga bisa menambah hikmahnya menambah ukhuwah menambah tali persaudaraan. Nah ini maka jangan diremehkan. Ini kaitannya dengan mantan ulama ya hal yang kecil-kecil sepele seperti itu jangan diremehkan. Jadi mengatakan ini yang diseser orang-orang desaan gampang-gampang itu nama-nama sing gampang ketemu kondangan yasinan selamatan kenduri ketemu pripun kabare Mbah alhamdulillah sehat Mbah alhamdulillah
Nah itu sudah. Ketemu sepotong-potong piye bro, sehat, nah itu sudah. Wajibnya sedekah menguat daripada ukhuwah kita, menguat tali persaudaraan. Inilah hal yang kecil-kecil ketika dirajut lama-lama menjadi kuat, seperti benang yang kecil-kecil. Kalau kita tahu manjung talinya perahu itu kan dari serat-serat nanas yang kecil-kecil, tapi begitu dirajut begitu kuatnya untuk menarik kapal yang sebegitu besarnya seperti ini. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan menganggap remeh kebaikan yang sekecil apapun, walaupun hanya sebentar bagian dinaken karo konconya. Apabila bertemu biwajhin tolikin kemudian yatasofahani mahum muslimaini fayatasofahani illa billahuma qabla ayyatafarraqa. Gak ada dua orang Islam yang ketemu saling bagi kebaikannya bersalaman maka kedua-duanya sudah dimaafkan, diampuni dosanya sebelum berpisah. Ini alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji Hamim, saya alhamdulillah selamat. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan hati yang khususnya, hati yang ikhlas, ini semuanya akan dingapura. Dosa-dosa kecil ini akan dingapura. Ketika salaman itu rontok dosa-dosa. Nah, rontok mani muslimah ini ya kalian fayatasofahani illa ghufirallahumma qabla ayyatafarraqa. Ini. Jadi hal yang kecil jangan diremehkan. Wal khamis asyar wal ishrin. Al khamis wal ishrin yang ke-25. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ar-rajulu tahu wong suci, seseorang itu ala dini khalilihi gumantung marang agamane koncone. Agama itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan. Maka di sini diterjemahkan dengan perilaku. Karena apa yang menjadi dasar tingkah laku kita itu hakikatnya adalah agama kita. Agama itu sentuh saka telenging kalbu, menjadi etikat keyakinan kita. Dari orang yang tidak punya agama itu ya hakikatnya beragama. Agama orang percaya naik pangeran itu. Karena agama itu merupakan dasar filosofi seseorang berbuat itu namanya agama, din. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu bergantung kepada perilaku temannya. Nah, ini ya. Fal yanzur mongko ningalono sira. Fal yanzur mongko ningalono sapa ahadukum salah siji nira kabeh. Man ing wong yukhalilu kan ngalap kanca sapa ahadukum. Yukhalilu kan ngalap kanca sapa rajul. Saya ulangi, ar-rajul tawi wong suci iku ala dini khalili ing atase tingkah laku agamane kancane rajul. Fal yanzur mongko ningalono sapa ahadukum salah siji nira kabeh man ing wong yukhalilu kang ngancani sapa rajul ing. Maka seseorang itu bergantung pada perilaku temannya. Ini kira. Seseorang itu ala dini khalilihi. Koncone sapa? Ala kekancan karo wong apik, oh ya wong apik. Lek koncone wong elek berarti ya orang adil-adil karo koncone. Walaupun tidak bisa disamakan persis. Makanya di dalam kitab Ta'lim itu disebutkan kalau melihat seseorang enggak usah, jangan ditanya kepada orang lantas anak-anak. Jangan bertanya pada orangnya langsung. Itu wong elek. Wong aku apik, Bro. Cah kene kok.
Seperti itu. Tapi lihatlah siapa temannya. Siapa temannya? Oh, konjone Ustaz Mati berarti ya wong apik bahasane. Wong masjid bahasane wong Jamiatul Qur'an. Kan sing ngajar Pak Arifin mesti wong PKB. Dari koncane wong PKB. Berarti ini aliran kali jagat. Seperti itu. Koncane Pak Fajar. Yang mesti wong ngajar agama. Bangsane mudin-mudin. Seperti itu. Jadi ketika kita ini melihat seseorang lantas jangan langsung bertanya kepada seseorang itu. Delapan. Sebab arrojulu anak dini khalilihi. Orang itu tergantung kepada perilaku temannya. Lah temannya wong apik insyaallah ya dadi apik. Lah temannya wong elek ya itu larang elek. Wong apik kok kekancan karo wong elek. Arang sing elek dadi apik. Sing akeh sing apik dadi elek. Makanya ketika kita berteman ya harus milih-milih. Dalam ta'lim disebutkan lek golek kanca itu sing milih-milih. Makanya dikatakan aduun alimun khairun min sadiqin jahilin. Musuh yang baik, yang pandai, yang cerdas itu lebih baik daripada punya teman yang dilahor, teman yang bodoh. Kenapa? Karena musuh itu akan memberikan pelajaran kita. Kita kok nggak usah kalah-kalah. Musuh pinter, berarti contohnya wong sekak lagi. Kan musuh pinter itu harus musuh awalnya jadi pinter mereka gimana? Bagaimana kita berusaha mengalahkan musuh sekak ini? Makanya lama-lama akhirnya jadi pinter. Dia konco boleh wong sing ora pinter. Jahil, ya ini akan ketularan jahil. Jadi makanya di sini aduun alimun khairun min sadiqin jahilin. Berarti musuh yang baik itu, musuh yang pandai itu lebih baik daripada punya teman yang bodoh. Ini kembali pada arah juga anak dini khalilihi. Kalau yang jelas hakikum man yukhalillah. Tidak ya salah satu langsung ditelak golongan sapa. Hanya filosofi Jawa galangan iku iso kalah karo golongan. Galangan ini dasar. Dasarnya kita apa? Oh dasar wong agama aku ning kekancan karo sing ndak ngerti hukum. Lah maka galangannya akan terseret patah menjadi golongan lagi. Kelompoknya siapa? Makanya mohon maaf, seseorang itu pasti akan dialami oleh fase-fase perkembangan seseorang, utamanya para remaja. Suatu saat dia akan mengalami fase di mana dia akan mementingkan kelompoknya luar biasa. Bahkan direwangi tukaran karo wong tuane, melawan orang tua untuk membela temannya, mempertahankan persahabatan dengan temannya. Loh, padahal temannya itu tidak sebaik apa yang diingat oleh orang tuanya. Ini rela minggat kaumah atau golone turun ini koncone ya seperti itu. Mergo dilarang kekancan karo wong kuwi. Nah ini karena dia sudah kadung plek ya. Nah ini apa plek itu. Akhirnya dia rela meninggalkan orang tua mengikuti kelompoknya. Kelompoknya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok tertentu meninggalkan orang tuanya, itu sampai berbulan-bulan ikut dengan kelompoknya, situ itu memang fase-fase itu terjadi pada pola perkembangan kehidupan manusia. Disinilah makanya ar-rajulu ala dini khalilihi. Watari berikutnya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum rawahu Abu Dawud. Mantai sapa wong iku tasyabbah nyerupani sapa wong biqaumin lawan salah siji kaum bahwa mongko utawi man iku minhum bagian dari kaum. Barang siapa meniru suatu kaum maka ia menjadi bagian dari kaum itu.
Niki lek awal dhewe melok-melok. Nah, ini biasanya melok-melok kelompok-kelompok yang merayakan ini sebentar lagi 14 Februari hari kelahirannya Mbak Hashim atau Abu Syahid hari. Itu adalah hari Valentine. Mereka yang menganggap Valentine hari kasih sayang dunia ini kemudian mengadakan hadiah coklat, hadiah dan sebagainya. Loh, awak dhewe santri kok melok-melok itu, nah ini bagian dari mereka. Kalau santri setiap hari penuh hari kasih sayang. Laisa minal lam yanham sahiruna walam yuwaqil kabiruna. Bukan kelompok, bukan umatku, kata Nabi. Kalau orang muda tidak, kalau yang tua tidak menyayangi kepada yang muda dan yang muda tidak menghormat kepada yang lebih tua, ini kan rajutan tali kasih sayang. Ini tiap hari dianjurkan dalam agama kita, tidak hanya setahun sekali. Gitu. Makanya di sini ini perlunya anak-anak muda, generasi muda kita dingerteni dengan hal-hal yang seperti ini. Biar tidak mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis juga pernah dilakukan oleh para kiai pondok pesantren pada masa penjajahan Belanda. Kok enak santri nganggo dasi? Nah, ini rupane wong kafir. Mantasyabbaha fahuwa minhum. Nyapa ben aja meniru tingkah laku gaya hidupnya para kafir. Siapa? Penjajah Belanda ini. Itu namanya dengan metode non kooperasi seperti itu. Nggak ada kerjasama dengan penjajah. Karena al-mustamiri para penjajah itu harus lenyap dari atas dunia. Itu sebagaimana dalam pembukaan UUD 45 itu semuanya adalah sebuah manifesto pernyataan dari ajaran-ajaran agama kita. Makanya kalau ada yang Pancasila diganti dan sebagainya, ya ini perlu belajar sejarah lagi. Walaupun kita ini tidak mengalami, tapi kita mewarisi sejarah-sejarah yang telah dilakukan para pendahulu kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama jamiah Nahdlatul Ulama. Ini termasuk tahun 84 NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Saya tidak bicara politik, tapi secara organisasi, secara jamiah. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang Pancasila ini sudah merupakan rumusan intisari ajaran-ajaran agama, utamanya agama Islam. Itu lihat dari 9 kita 9 itu 8 beragama Islam, yang 1 non Islam. Di antara seperti itu ada beberapa di antaranya kiai-kiai dari NU, sebab bahwa Hashim ini. Nah kalau kita orang NU nggak ikut menerima di sana, ini kan lucu, sehingga para pendiri kita penerusnya malah menolaknya. Aneh bin ajaib ini. Makanya Tamar Situbondo itu menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Ini ada yang mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oh, ini kafir. Kenapa? Karena sumber hukum itu adalah Al-Quran. Oh, ini dia melihat tidak salah dia mengatakan seperti itu. Al-Quran sumber agama, Pancasila sumber negara. Jadi beragama dan bernegara itu disandingkan, jangan dicampurkan dari saatku. Ini agama bukan negara, negara bukan agama, tapi dua-duanya saling melengkapi. Ketika bernegara harus menjunjung tinggi agama, ketika beragama kita harus menghormati negara. Dua-duanya harus jalan. Ini makanya pembukaan itu harga mati tidak bisa diganti. Itu sudah manifesto politik, perasaan curahan kasih, curahan perasaan para pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita, para pendiri negara ini. Itu. Arajulu ala bin khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, meniru perilakunya, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Misalnya bocah santri kok cukurane kaya bocah-bocah pang, kan menyerupai.
Kalau sana berarti bagian dari kaum pang itu. Harus dibutuhkan. Oh, buat kan kalau ini lah. Lek ngono santri itu kopiah. Lek santri pesantren, santri kuno, santri salaf, ya salah. Karena hidupnya di modern, sarungnya ya sing rapi, pakaiannya yang rapi. Seperti itu. Jadi walaupun kita pakai sarung, pakai songkok, pakai baju koko, tapi tidak kalah ngetilnya, tidak kalah nyentriknya dengan mereka yang berjas berdasi. Ketika ditutup bareng jejer, yo gini yo kalah. Seperti itu. Jadi kita bisa memposisikan diri seperti ini. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nun sewu lakukan menengane sering sarung, sering kopian dia disawangi pantes. Senajan niku pangkate santri kadang diceluk kiai. Ini karomah kiai niku napa awake dhewe tiru-tiru nerokne madani kiai. Kula niki nate pas acara ngene pondok anak kula acara niku perpisahan itu kabeh padha ngecas kiai ini berjas berdasi alam gontok. Lah kula nek kono nggih kambing ini sarungan kita Pak Kiai santrinya banyak yang dari Irian. Saya tidak punya santri, nggak mungkin Pak Kiai ini batin gue bilang Kiai itu sarung tol ini kan guyu dalam hati guyu itu jadi santri itu ngajak kayak Kiai jadi jalan Kiai ini mata sabar itu bahwa minggu di sini perlunya kita bisa menempatkan ajining diri sapa lagi ajining mereka sapa sono. Nah ini kita bisa memposisikan diri kita. Hadis yang ke-26, yang ke-27 dari Ashabul Awaisyun inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba'i alladziina yuslikhuna ma afsadahu nasu min sunnati rawahu Tirmidzi. Inna dina satemene agama iku bada'a mulai apa din ghariban kalih asing aneh. Islam datang itu aneh. Kok enaknya bajeng-bajeng sholat seperti itu lah, menungging, duduk dan sebagainya. Aneh itu. Wayajiuran bali opo adin ghariban kalih aneh asing. Fatuba mongko bejo kemayangan itu bejo banget. Ini bahasa-bahasa kawi, bahasa-bahasa kuno sing halus ini terlalu dilestarikan di dunia pesantren. Fatuba mongko bejo kemayangan lil ghurabai tuprape wong kang terasing alladzina kang yustifuna padha bagusi sapa alladzina ma ing barang afsadahu kang ngrusak ing ma sapa annasu menungso wong akeh min sunnati saking sunnah ingsun. Sesungguhnya agama itu dimulai datangnya agama dimulai itu dengan asing, secara asing, dan dia kembali juga secara asing. Aneh. Tekone ya aneh, muni ya aneh. Tubaliman alil ghurabai, maka beruntunglah bagi orang-orang asing itu yang sudah memperbaiki sunnah-sunnahku yang telah dirusak oleh manusia. Nah ini sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ini makanya ada gerakan semacam pemurnian ajaran Islam. Nah pemurnian itu karena jadi menurut pandangan mereka sunnah-sunnah sudah dirusak maka lek ora sunnah ora. Nah, dia mempersempit diri. Padahal sunnah itu begitu besar cakupannya. Dari sunnah ini para ulama mengijtihadi ada yang namanya ijtihad. Dari ijtihad ada qiyas, ada ijma di sini. Ijma ulama, ijma sahabi, seperti itu.
Ada kias. Kias itu menyamakan hukum yang belum ada, sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu sudah pasti hukumnya. Nah ini kiasnya ada macam-macam, ada kias aulawi, ada kias mustawi. Kias aulawi itu apabila yang disamakan hukumnya lebih berat daripada yang disamakan. Contoh ngamlengi wong tuane disamakan dengan membentak orang tua. Apa ilatnya? Menyakitkan. Lorone wong dikaplok karo wong digetak iki sing lara sing dikaplok. Kenapa? Yang dipukul secara fisik ya sakit, secara psikologis ya lara. Atine lara, jasmani ya lara. Nek digetak sing lara atine tok. Lha aku wong tua ngomongnya ya itu. Enggak oleh dosa gede. Lha itu kalau wah lho piye to? Tuwek kok njalukan. Tuwek ora kok ditolong. Waplok iki bapak ini. Dikapa? Lha kok dosa endi dalile? Golek Al-Qur'an ora ora. Yang enggak ada wala taqullahuma uffin. Janganlah berkata kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang kasar. Sing ora oleh kok ngetak aku ora ngetak kowe, Pak. Tak kaplok iki. Lah ini kalau kita baca tekstual, ini ya, tekstual. Berarti ngeplay wong ora dosa. Karena enggak ada dalilnya. Quran belum menjelaskan. Hadis enggak nemu. Tapi di situ ada namanya kias aulawi. Jadi ilatnya, bahayanya yang dikiaskan dengan yang dikiasi itu lebih besar yang dikiaskan. Tapi ilatnya sama, alasan hukumnya itu sama apa? Menyakitkan. Seperti itu. Itu yang gampang. Makanya gerakan pemurnian akidah itu harus Quran hadis orang kabeh bid'ah. Nah, sudah. Jadi itu bid'ah. Peringatan oleh Nabi bid'ah kok enggak ada hadisnya. Enggak ada Qurannya, enggak ada peringatan semua. Seperti itu. Akhirnya ya sini termasuk pengajian gaya mikrofon, disyuting, dakwah melalui mass media, sholat ada pengerasnya, itu semua ibadah. Nah, itu bid'ah. Zaman Nabi tidak ada seperti itu. Bila dulu kalau ada yang munggah menolong, ya kutubnya Allah seperti itu. Kalau sekarang, nah kita nggak usah nanti aja dari sebelah ruangan, suara sudah menggema sampai seantero dunia. Bahkan itu bisa di live streaming, ya. Di mana saja bisa dilihat. Saat ini kita ada di Masjid Al-Kamsina ini di Amerika bisa melihat streaming kita. Nah, ono ora tambah itu ini. Nah, itu di situ banyak sekali hal. Tapi ketika mereka itu kan loh, belajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an lewat pakai HP. Yo, itu kan hanya teknis. Nah, berkelit lagi. Seperti itu teknis ya, semoga lah. Yang penting sing ngono ya ngono, sing ngono ya ngene wis lana amaluna walakum amalukum. Itu kami ya tetap seperti ini metode dakwah kami. Kalau nggak boleh pakai HP, ya kamu jangan nggak pakai HP. Kamu nggak usah nonton TV, kamu nggak usah naik mobil, udah naik unta saja, seperti itu. Nah, ini kan cuma berjalan mundur kan. Padahal Kanjeng Nabi sudah memberi Allah melalui Kanjeng Nabi secara implisit, secara tersirat. Kejadian Isra Mi'raj itu akan kejadian futuristik alam dunia kemajuan manusia. Ada bulog, lab informasi transportasi yang super cepat. Informasi akhir bisa disampaikan malam itu juga gitu. Akhir itu padahal jarak tempuhnya dunianya berbeda dengan, tapi bisa dijalankan oleh Kanjeng secara cepat. Itu menembus waktu ruang. Begitu juga transportasi. Ya, ini. Makanya sudah dibarkan sama. Cuman belum nopo, lah ngerti, cuman nggak mau menerima. Kenapa? Karena sudah kadung ya cara wong pemahaman mongko kan wis kadung yakin ngene iki kok jane aku ngaku. Seperti orang kafir yang ditanya, siapakah pencipta Allah? Layakun Allah. Siapa menciptakan lagu? Ya Gusti Allah, kata orang kafir. Tapi kenapa kamu kok enggak
mau mengakui Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, kadung isin. Itu kata Abu Lahab seperti itu. Ketika cari Al-Ghifar itu sahabat Al-Ghifar itu tanya, kamu tadi kalau kena sihirnya Muhammad, siapa mau membawa ajaran baru? Apakah ajaran jelek? Ya enggak. Apakah Muhammad orang jahat? Ya enggak. Saya coba bilang, kenapa kamu enggak percaya pada dia? Harga diri saya mau taruh di mana? Saya ini pemimpin bangsa luas. Nah seperti ini. Dia datang, dia terpona rasa bocah dari sore dan sebagainya. Nah ini. Jadi dia ngergani awake dhewe, menilai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Ini bagian dari ujub. Nah, ini. Tapi kalau yang menilai orang lain, nah, itu yang baik. Makanya di sinilah. Jadi tidak mau kebenaran itu, tidak mau menerima kebenaran itu kadang-kadang memang dari perasaan dia itu merasa lebih mulia. Seperti iblis itu, tidak mau menerima keberadaan Adam, tidak mau keberadaan hakikat kenyataannya juga seperti itu. Allah ciptakan, Allah yang perintahkan dia untuk menghormat kepada Adam. Neng dia sudah kadung mergani awak dia luwih-luwih timbangane Adam ini. Jadi kalau kita suka menilai diri kita sendiri, memposisikan di atas orang lain, yaitu nafsu syaitannya, nafsu iblis. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita jadi iblis juga. Hati-hati tadi. Bercoba berasa seperti itu. Tapi suatu saat juga diperlukan. At-takabur ala mutakabir sedekah. Kalau ada orang yang diingatkan malah beleleng, wis wong gawe salah, dielekne malah beleleng nantang. Kita harus juga luwih beleleng dengan dek ngene. Niate apa? Ya lek dek kena dielekne lebih beleleng itu dek sadar, nah, sehingga kerusakan-kerusakan yang dia perbuat akan bisa diminimalisir. Seperti itu. Inilah kaitannya inna dina baza al-ghariban wa yajib al-ghariban. Di mana ghaibnya agama ini? Begitu anehnya agama sehingga orang itu akan tercengang-cengang dengan apa yang disampaikan itu. Saking hebatnya. Wayajul ghariban ini saking ampuhnya agama juga hilangnya nanti. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi aja, tidak bisa disalib diungguli dengan yang lain. Tapi bisanya hilang kempes dari dalam apa? Ya banyaknya apa itu perebutan kekuasaan di dalam Islam ini. Banyaknya kepentingan yang muncul melalui jalur agama. Menyalahgunakan agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ini seperti itu. Nah, ini yang menjadikan Islam akhirnya menjadi tumbang, kan aneh. Kalau agama-agama dulu itu kan tumbangnya karena memang dikalahkan oleh lawannya. Tapi kalau Islam enggak, tumbangnya digembosi pengikutnya sendiri di situ. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama mukmin, sesama muslim itu adalah saudara. Maka perbaikilah persaudaraanmu. Lek wis diapii, maka ini akan menjadi solid. Ketika Islam solid, maka akan menjadi kuat. Lek wis kuat, yo ora gampang dibunuh-bunuh karo musuh-musuh Islam. Di sini ini. Nih musuh Islam tahu kalau Islam solid, nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan Islam. Maka mereka dengan metamorfosenya masuk ke dalam kelompok-kelompok Islam ini. Sebetulnya mereka bukan Islam. Wah, menulisan. Banyak yang seperti itu tertangkap basah, dianalisa ternyata seperti itu. Yang paling, kalau menurut saya yang paling gampang dilihat merupakan isu internasional adalah ISIS. ISIS yang katanya memperjuangkan negara Islam, ning malah didekne ning negara sing dimusuhi negara Islam. Kenapa kok tidak memusuhi negara yang non Islam? Tapi tukule banyaknya itu di negara non Islam. Lah Abu Bakar Al-Baghdadi itu kan mendirikannya di mana? Di London kan? Aneh kan? Tapi geraknya masuk di Irak,
masuk di Suriah, hancurkan Suriah, ratakan Irak. Ini semuanya bumi hangus kan? Semuanya ada kerja ISIS. Nah ini kan aneh. Kok enggak nih Israel nyawa? Oh jelas dari sana. Kalau mau berjuang kan harusnya seperti itu ya. Itulah kepentingan-kepentingan non-Islam yang sudah bermetafora ke dalam Islam. Menggunakan bendera Islam untuk kepentingan non-Islam. Seperti itu. Itu istilah nasional siapapun sudah bisa melihatnya. Makanya At-Tina dari Al-Ghariban wayang Ghariban. Fatubal Ghariban. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing, para pengembara. Siapa itu? Ya orang hidup di dunia ini. Kan orang yang hidup di dunia itu seperti orang yang bepergian saja. Seperti orang bepergian saja. Makanya orang-orang yang bepergian, para pengembara ini, itu yang sudah meluruskan agama, itu termasuk orang yang tubal, orang yang beruntung. Makanya di sini Nahdlatul Ulama ketika munculnya pada saat ajaran-ajaran yang merusak akidah Islamnya ini muncul, ini untuk meluruskan sunnah-sunnah Rasul. Termasuk al-ladzina yusyrikuna ma afsadahun nas min sunnati. Jadi itu walaupun itu bukan tidak digubur-guburkan NU kembali ke ajaran, tidak. NU tetap jalan itu tidak pernah kembali karena memang tidak pernah pergi katanya beliau. Kita kembali Quran hadis, kita memang tidak pernah meninggalkan, maka tidak kembali. Kita selalu bersama Quran dan hadis. Di pondok Ngalor itu digunakan untuk menerawang permasalahan yang ada. Jadi kalau gambar ini Quran hadis itu nek masalah gitu loh. Kayak kocok gondol seperti ini. Oh, dicocokkan. Oh, ya masuk. Ini bertentangan ya, seperti itu bahasanya. Enggak pernah ditinggalkan, makanya enggak pernah kembali ke Quran dan hadis karena masih dikempit terus. Ini jamnya Nahdlatul Ulama, makanya ada majelis yang lembaga Bahsul Masail. Di situ luar biasa Bahsul Masail. Permasalahan-permasalahan yang up to date terjawab dengan makul semuanya, berdasarkan hadisnya, berdasarkan dari ijtihad para ulamanya, sesuai dengan kondisi ukhuwahnya. Seperti itu nih, makanya lah semua pokoknya beragama itu gampang, orang bingung lah. Bagaimana kalau kita ini pada saat kita ini sakit, ya ora iso karo salat karo nah, kaisar lho, kaisar. Fikih kan seperti itu. Fikih kita seperti itu. Makanya kalau wudu pakai airnya habis belum selesai, ya selebihnya ditayamumi. Kok enggak tayamum sejak awal? Karena masih ada air yang bisa digunakan, maka enggak sah tayamumnya. Ya digunakan untuk separuh, selebihnya ditayamumi. Itu enak pokoknya. Kalau kita jangan masuk di dunia pada pelajaran usul fikihnya. Jadi itu hidup ini enggak susah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan memberikan beban taklif hukum pada kita kecuali kita mampu. Lah abot aneh rukshoh, ada hukum azimah, ada hukum rukshoh itu. Azimah itu hukum pokoknya, rukshoh itu ketika darurat maka diperbolehkan. Bukan berarti ini merubah hukum, tapi memperbolehkan untuk menghadapi situasi darurat seperti ini. COVID-19 darurat, maka lah sholat boleh pakai masker. Situasi kondisi normal nggak usah ngekerok seperti itu. Ada yang menghalalkan dengan kelompok-kelompok. Kanjeng Nabi itu nah iya boleh seperti itu. Pakai kapan kamu ketemu Kanjeng Nabi? Ya. Kita ketemu Kanjeng Nabi itu kita tahu sifat-sifat beliau. Dawuh-dawuh beliau oleh para guru-guru kita. Nah guru-guru yang ulama-ulama ini kalau kita sudah melenceng dari jalurnya berarti kan baru tawakkul kan. Sangat keilmuannya. Nah di sini makanya perlunya kita mengkaji, merunut agar ilmu yang kita pelajari semuanya sanatnya nyambung. Ini kembali pada sunnah Rasul.
pada masa itu memang banyak aliran-aliran yang menyembunyikan di Indonesia. Maka NU merasa perlu, kalangan pesantren waktu itu NU belum berdiri, perlu untuk mendirikan kegiatan organisasi jamiah yang terorganisir, karena memang perkara yang batil yang diorganisir secara masif itu bisa melakukan perkara hak yang tidak terorganisir. Pondok jalan sendiri-sendiri, nggak ada perekatan. Datang gembul satu dibimbingannya Devait itu malah seperti zaman Belanda, rampung. Tapi begitu ada jamiah Nahdlatul Ulama yang didirikan kepada kaum pesantren, pondok-pondok, memang tal-tal ini ganti pripun bae ini. Jadinya seperti kasuri bagikan pagar yang kokoh. Seperti itu. Ini kaitannya dengan apa? Dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Karena memang ini adalah untuk hadis-hadis yang menjadi dasar daripada amalan NU. Karena kita lakukan bersama. Ya. Nah, saya kira dengan para jamaah semuanya. Ulangi satu lagi ini, man rohibaan sunati falesan ini. Barang siapa yang benci man sobawi rohibakan bencingan sunati. Rohiba itu kalau bilangkan dekat tangan itu artinya benci. Rohiba kalau bilangkan dengan kata fi atau li artinya senang. Faman rohibaan sunati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku falaisan ini, maka tidak termasuk golonganku. Nah ini, wah rabi kaya apa, malah repoti punya tahajudan malah saya ngelongi bujuni, gak usah rabi, apa tahajudan ben bebas, gak ada yang melarang, gak lain. Akhirnya dia tidak suka atau benci kepada pernikahan. Nah ini maka dia menjadi bukan umat Muhammad itu, walaupun ibadahnya kenceng. Nah ini artinya di situ memang sunnah-sunnah yang didasarkan oleh Rasulullah itu semuanya bermanfaat dalam kehidupan. Orang yang menikah itu ketika jamaah dengan istrinya maka dilipatkan pahala 70 kali. Subhanallah. Sholat diri ganjaran siji jamaah 17 karo bojone jamaah 17. Mergo ini sudah keluarga suami istri maka 27 kali 70. Semari sholat jamaah sedina sebengi pensiunnya Pak rasa sholatnya apa? Wis liwat ini ganjaran sekalian. Bukan itu, ini adalah apa? Tarhib itu berita yang menyenangkan yang memberikan motivasi kita untuk suka berbuat yang baik seperti itu. Tarhib hakikinya ya pokoknya yang ibadah 5 waktu sholat itu kuncinya. Nah sosialnya bagus, tapi kalau nggak pernah sholat ya mardudun latuk bani, apa nggak ada pernah diterima. Kan bulan kosid, kabina kosid halal mak, kabina kosid halal mak. Seperti orang yang membangun istana tapi di atas air, bukan istana apung ya. Kalau istana apung itu kan enak apungnya, terus kayak masjid apung itu kan ada pelampungnya, dibangun tidak di atas air tapi dibangun di atas pelampung kan. Kita harus jeli. Loh sekarang itu malah bangunnya di atas air itu malah yang ngetren itu. Nah, bukan itu, ketika bangunan di atas air kan ada apa itu paku buminya yang menancap ke tanah, berarti berdiri di atas tanah. Ya dimaksud dalam kalkulasi lama itu kalau istana di atas air itu ya air itu dibangun apa nggak hilang-hilang, nggak ada, nggak akan jadi sebuah bangunan. Seperti itu yang dimasukkan dalam tamsil dalam hadis yang disampaikan Rasul. Nah ini, man ragiban sunnati falesa. Demikian para jamaah yang berbahagia, kajian kita pada malam ini mulai hadis yang ke-25 dan 7 dan ke-28. Semoga ini menambahkan keyakinan kita, menambah pengalaman kehidupan kita bersama dalam hasil musyawarah pengajian kitab Al-Muqaddamat ini. Semoga Allah selalu memberkahi, Allah meridhai apa yang kita laksanakan bersama. Dan moga-moga jamaah ini tetap sembulur, istiqomah. Kemarin sudah ada keluar hadisnya, khairul amali adwamuha walau kana qalilan. Saapi-api ibadah amal kuwi sing sembulur adwamuha, tetep terus kontinu, sambung
Walau kalian sama jantar didik, teko akeh yang ngaji, teko loro yang ngaji, wong siji enek sing maca ngurungane yang ngaji. Memang kita targetnya bukan banyak dan sedikitnya jamaah, tapi niat kita ngaji memang lillahi ta'ala seperti itu. Bukan ada niatan yang lainnya. Dalam maka intisyarul ini. Kita akhiri pertemuan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu